Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Trubunner. Jumpa lagi di program VIP Room. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau baru saja datang dari Jakarta. Nah, benar Bapak. Mungkin kalau boleh saya perkenalkan, namanya Mas Ibnu Sarurozi Fikrianur, biasa dipanggil Mas Ibnu. Selamat sore Mas Ibnu. Selamat sore Bapak. Ternyata beliau ini punya bakat yang luar biasa. Kalau dulu kita lihat di depan ada trompet, beliau adalah peniup trompet. Ya. Dan kemarin di upacara Hari Kemerdekaan ke-77 di Istana Negara, Mas Ibnu salah satu yang diundang ya, langsung ke Istana Negara untuk pentas. Itu biasanya menjelang atau sebelum upacara? Sebelum upacara sama sesudah upacara Bapak. Oke, ya. Itulah Tribunner. Langsung saja saya pengen tahu ceritanya Mas Ibnu belajar ini trompet atau saksofon, bedanya apa ya? Trompet Bapak. Trompet ya. Itu sejak kapan Mas Ibnu belajar main trompet? Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ibnu belajar trompet itu sejak tahun 2016. 2016 berarti masih sekolah? Udah masuk kuliah. Sudah kuliah. Udah masuk Oke. kuliah. Waktu kecil emang hobi musik ya atau gimana? Atau Benar tiba-tiba? Bapak. Okay. Itu bakat musik udah mungkin dari kecil udah terlatih gitu. Dulu itu sampai makan aja harus dengar marching band gitu. Oke. Makanya udah ada bakat dari kecil. Dan langsung pegang trompet atau mungkin sempat main alat musik lain atau apa gitu? Dulu Ibnu belajar musik itu dari kelas 6 SD Bapak. 6 SD itu belajar awal mulanya itu main gitar. Oh, gitar. Main gitar. Okay. Itu diajarin sama Om. Sampai kelas berapa itu? Sampai kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP itu belajar gitar itu. Terus dilanjutkan masuk SMP Ibnu ke marching band. Oh, ikut gabung marching band. Ikut gabung marching band. Di SMP ya? Di SMP negeri. Berapa SMP mana kalau di sini? SMP 1 negeri. Iya. SMP 1 negeri Tanselor. Oke. Berarti gabung di grup marching band. Sekolah. Bener Bapak. Dan langsung megang ini juga trompet atau? Iya itu dulu itu saya berawal dari perkusi, anak perkusi. Oh, perkusi dulu. Perkusi dulu Bapak. Itu lanjut sampai SMA. Oh. Perkusi terus. Nah, beralihlah udah waktu kuliah itu langsung megang trompet ini. Oke. Kenapa tiba-tiba kok memilih trompet? Padahal kan basicnya dari gitar, kemudian perkusi, musik kan kurang lebih kayak band ya, drum ya. Oke. Nah, kenapa tiba langsung tertarik mencoba meniup trompet gitu? Awal itu ceritanya di kampus itu kan kita ada pemilihan Bapak membuat suatu orkestra. Nah, yang dimana dulu itu mau megang drum gitu awalnya, mayor drum. Tapi karena drumnya udah penuh, udah diisikin sama teman-teman SMM dari Surabaya juga, akhirnya terlemparlah alat musik trompet. Akhirnya dapatlah trompet. Makanya dapatlah trompet. Nah, dari awal disitulah mulanya awal belajar kita main trompet. Sampai asik sampai sekarang. Sampai seterusnya, alhamdulillah sampai sekarang ini Bapak. Nah, akhirnya kan Ibnu ini bergabung ke salah satu grup atau memang secara secara individu main trompet sendiri gitu? Iya, awal itu belajar sama kakak tingkat dulu Bapak di universitas. Di kampus ya? Di kampus itu belajar sama kakak tingkat, setelah sama kakak tingkat udah dapat lisensi. Oh iya, kamu cocok masuk di satu orkestra ini, coba kamu ikut komunitas ini. Nah, di sana digali lagi apa yang Ibnu belum tahu tentang belajar notasi, partitur, teknik permainan trompet juga. Akhirnya dikembangkanlah dari situ. Setelah dapat relasi dari situ, Ibnu main band lagi ke band-band yang lain di orkestra di Surabaya yang besar gitu. Akhirnya memberanikan diri, oh ya oke, saya bakalan terjun lagi nih ke dunia profesional gitu. Ya, oke. Itu Bapak. Dan sampai sekarang gabung di grup band profesional atau gimana? Kalau sekarang kan kalau di Surabaya mungkin banyak ya, Surabaya ya. Iya, nah Bapak. sekarang kan kerja nih di Tanjung, di Bulungan. Nah, bagaimana ini untuk mengembangkan bakatnya si Ibnu ini?
Kalau sekarang kurang lebih saya latihan sendiri Bapak. Sendiri. Oke. Untuk bergabung di satu band belum ada sih Pak. Belum ada. Belum ada. Paling panggilan aja. Mas Ibnu minta tolong main di sini gitu. Oh, gitu. Nah, kalau alat musik trompet gini bisa nggak kayak misalkan apa ya, kayak dimain kayak gitar kan bisa main sendiri nih, Iya. sambil nyanyi gitu kan. Ini kan trompet bisa nggak misalkan Trompet lebih dominan mungkin karaoke ya Bapak. Kayak misalnya kita mengolah vokal, misalnya kita nyanyi gitu. Misalnya apa ya, bergetar hatiku. Nah, itulah yang notasi itu yang kita pakai itu. pakai Diganti itu. berarti vokal diganti dengan trompet Dengan trompetnya, ini. dengan Oke, melodinya. menarik. Nah, kalau boleh tahu mungkin Mas, ini kan eranya digital nih. Ada TikTok, ada YouTube, ada di Instagram. Nah, Mas Ibnu juga main di sini. Iya Bapak, Ibnu juga membuat konten di Instagram, di YouTube tentang bagaimana cara mau teknik permainan trompet, terus mengcover lagu. Cover lagu Cover gitu. lagu. Cukup banyak nggak viewer yang pengen nonton? Lumayan Bapak. Ya? Di Instagram mungkin ada 5 ribuan sama 6 ribuan. Oke. Biasanya lagu-lagu apa itu? Lagu-lagu asing atau lagu Indonesia? Lokal dulu, Indonesia Lokal dulu pasti. Oke. Nah, tiba-tiba kemarin diundang nih untuk berpartisipasi di upacara HUT kemerdekaan di Istana Negara. Itu ceritanya gimana itu? Ya, awal mula ceritanya itu saya mengikuti seleksi Bapak. Oh, seleksi juga. Ada seleksi. Pada tahun 2021 itu ada seleksi Gita Bahana Nusantara. Oke, tahu. Itu adalah orkestra ya Istana Negara. Istana Negara, benar. Nah, Ibnu itu ikut. Awal itu masih di Surabaya. Ibnu nggak di Tanjung pada waktu itu. Jadi Ibnu berangkat dari Surabaya ke Yogyakarta untuk mengikuti tes itu. Tesnya itu ada 2 juga Bapak, tes online sama offline. Yang pertama online kita ngirim video, setelah lulus dari video kita langsung diwajibkan untuk live di depan para juri itu. Nah akhirnya Ibnu berangkatlah ke Yogyakarta. Pada akhirnya sudah mengikuti rangkaian tes itu. Minggu depannya pengumuman. Oke. Itu udah dredeg banget. Udah deg-deg lah. Iya, itu Pak. sudah live-nya ya, live di Udah live di SMM. Itu dari berapa orang itu? Yang online berapa diseleksi, kemudian yang tes offline-nya berapa? Kemarin itu cuman dapat kabar yang lolos seleksi online-nya aja Bapak. Itu ada 6 orang. 2 dari Jakarta, 4 dari Jogja. Dari berapa ribu atau berapa? Seluruh Indonesia Bapak. Seluruh Kita Indonesia nggak banyak banget bisa, ya. banyak banget. Dipilih 6 orang aja. Cuman ada 3. Ya itu yang online-nya Yang cuman online dengan 6 kan? 6 orang. Kemudian yang 6 itu dipanggil atau tampil di Jogja secara offline. Nah, Benar, dari Bapak. 6 diambil 3. Diambil 3. Ibnu lolos ke Istana Negara. Istana Negara. Itu kali pertama atau sebelumnya udah pernah? Kali Tampil? pertama Bapak. Pertama. Itu kali pertama sekali untuk menampil di Istana Negara. Nah, Tribunan inilah salah satu sosok anak muda Tanjung Selor Bulungan yang luar biasa. Nah, kemudian kemarin berangkatlah ke Jakarta. Nah, kan bergabung dengan Gita Bahana Nusantara. Nah, itu tuh kan juga proses perlu latihan untuk mengemetkan, memadukan kan, karena kan dari 3 itu kan harus bergabung dengan teman-teman yang lain. Itu gimana itu biar bisa klop, bisa iramanya juga bisa mengalir sama gitu. Gimana itu? Awalnya itu kita pada tanggal 25 Juni. Juni oke. Itu Juli kayak. Sepertinya Juli, Pak. Juli. Itu tanggal 25 Juli sampai tanggal 1 kita latihan offline. Online. Oke. Online. Jadi kita online dulu, setiap sore kita langsung dicek bagaimana perkembangannya. Setelah dikasih partitur bagaimana perkembangannya. Setelah lewat dari tanggal 1 Agustus itu, kita langsung diberangkatkan di tanggal 6. Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Kita mengadakan latihan secara offline. Live itu. Oke. Itu lagunya sudah ditentuin dari sana ya? Sudah Bapak, sudah dikemas menjadi suatu partitur yang udah siap dimainkan. Berapa lagu itu? Kemarin 17 lagu. 17 lagu itu tampil dibagi dan acara sama penutupan penurunan bendera. Oke. Nah, bagaimana itu? Begitu online kemudian offline tampil nih. Ada rasa seperti apa itu Ibnu yang ketika tampil? Apalagi pas sana kan ada Pak Presiden, ada beberapa pejabat menteri dan pokoknya banyak lah menonton itu. Gimana itu rasanya?
Awal itu pas landing di Jakarta, sangat deg ya Bapak. Deg-deg lah ya. Sudah udah ya Allah. Sendirian atau mungkin ada yang nemenin? Sendirian, Ibnu berangkat sendirian. Oke. Itu udah dredeg, kita latihan, disitulah mungkin membangun mental juga kan sebelum ke istana itu. Itu masuk di karantina juga ya? Di karantina. Mulai tanggal 6 itu ya? Mulai tanggal 6 sampai tanggal selesai penampilan itu kita di karantina. Wah, deg-deg semuanya. Disitulah juga Ibnu melatih mental. Oh, bagaimana sih di depan Bapak Presiden nanti main trompet itu, rasa-rasanya gimana. Terus pada saat geladi itu yang luar biasa kan Bapak. Mic-nya tuh udah di depannya Ibnu gini. Wah, ini kalau salah ini seluruh Indonesia yang nonton gitu. Tapi alhamdulillah ya dari berkat latihan itu kita dididik, mental juga harus berani, yakin bahwa tiupanmu ini udah nggak salah lagi gitu. Disitulah kita di karantina itu kemarin. Siapa yang melatih? Ada nggak misalkan sosok musisi yang terkenal atau mungkin termasuk sistem latihannya seperti apa itu? Iya Bapak, jadi sosok yang sangat terkenal di Gita Bahana Nusantara itu ada dua menurut saya ya Bapak. Yang pertama itu Bapak Purwacaraka. Oh ya, oke. Purwacaraka. Yang kedua itu Dr. Natania yang konduktornya Bapak. Kalau Purwacaraka kan udah banyak dan dia banyak juga sekolah-sekolah musik yang dia punya kan punya. gitu. Benar Bapak. Luar biasa sekali. Itu berarti gabungan dari para musisi atau itu kan selain trompet ada berapa alat musik lainnya yang dimainkan tuh? Ada banyak Bapak, dari alat tiup kayu seperti saksofon, saksofon alto, saksofon tenor, ada flute, ada basun, ada oboe juga, trompet, trombon, bariton, tuba, itu ada termasuk banyak sekali, dari biola itu sampai yang dari yang kecil kelihatannya sampai yang besar setinggi itu, wah udah. Itu termasuk yang mengiringin penyanyi itu enggak atau sendiri? Iya Bapak, kita termasuk pengiring itu, artis ya? Juga. Luar biasa, itu pengalaman yang sangat-sangat. Terima kasih Bapak. Berarti itu dari pagi pas kenaikan bendera, kemudian penurunan bendera. Nah sekarang apa sih ya tadi suka dukanya? Kalau mungkin dukanya mungkin nggak banyak sih ya. Iya, suka yang paling terkesan betul di Ibnu apa itu ketika tampil di depannya Presiden itu? Iya, yang paling pertama dan utama ya Bapak. Iya. Pak Presiden itu naik ke panggung kita. Dan Hmm. itu Ibnu tuh langsung beranjak dari tempat duduk yang harusnya harus duduk gitu kan Bapak. Ini kesempatan saya ini sama Pak Presiden Jokowi. Foto bareng nih. Nah itu kan Bapak. Terus kita beralih ke panggung sebelah gitu. Setelah itu saya bilang, Bapak gitu. Saya panggil Pak Presiden. Noleh Bapak, alhamdulillah. Pada saat itu, oh iya Le gitu katanya. Udah berapa hari latihan gitu. Kita latihan cuma 14 hari Bapak gitu. Wah luar biasa sekali gitu katanya. Terus asal kamu dari mana gitu? Dari Kaltara Bapak. Saya bilang sempat saya umumin seperti itu gitu. Jadi ya suatu kebanggaan kaget lah. Kan, ya? Suatu kebanggaan juga. Jadi kaget juga. Tapi emang yang dari luar pulau siapa ada juga yang lainnya selain dari Kaltara? Kalimantan kan satu. Oh semua seluruh Kalimantan Bapak. Oh ada. Masing-masing provinsi ada. Kaltara, Kaltim juga semuanya. Oke. Iya. Ini luar biasa sekali. Ada nggak misalkan saat tampil itu ya tadi selain takut salah atau rasa bagaimana sih Ibnu bisa meredam keraguan atau ketakutan kekhawatiran itu? Iya Bapak, Ibnu meredam kekhawatiran itu ya Ibnu tidak boleh sia-siakan. Ini semua kesempatan yang luar biasa. Di sini juga bukan diri Ibnu aja yang Ibnu bawa, bahkan marwah Kalimantan Utara. Terus keluarga terutama orang tua gitu. Wah itu sangat-sangat luar biasa Ibnu. Oke, waktu itu ada bagaimana pesan orang tua ketika Ibnu diumumkan lolos bisa gabung, apa sih yang dirasakan Bapak Ibu, keluarga atau apa pesan-pesan beliau? Iya, buat Abah kemarin, Abah sama Mama terutama bangga sekali atas prestasi yang dicapai ini Bapak. Katanya Abah ya jangan pernah puas, tetap berdoa dan berusaha apapun itu gitu katanya Abah. Itu yang pesan yang paling saya ingat sampai sekarang ini Bapak. Oke, Ibnu ini kan capaian yang luar biasa nih ya. Udah bisa tampil di Istana Negara di depannya Pak Presiden. Nah kira-kira apa
capaian yang atau keinginan setelah ini apa nih, Ibnu? Keinginan Ibnu semoga tahun depan bisa ikut lagi Bapak. Oke. Itu yang pertama. Nah. Terus yang kedua, mudah-mudahan pemuda-pemudi di Kaltara bukan hanya Ibnu aja yang bisa gitu nah Bapak. Bahkan orang lain juga yang mungkin bukan trompet, mungkin itu lahirnya dari perkusi, bisa nampil di Istana Negara seperti itu Bapak. Nah ini kan sebenarnya ini kan bisa jadi profesi juga. Mungkin Ibnu bisa melatih anak-anak sekolah gitu. Ada nggak keinginan misalkan buka lembaga kursus atau mungkin privat gitu, Ibu? Iya Bapak, itu adalah keinginan saya juga bisa mengajar anak-anak kayak les privat, mungkin sekolah musik lah. Benar, sekolah gitu. musik, Mau baik ya. trompet, mau piano, mau saksofon, mungkin bisa di Ibnu Bapak. Itu keinginan juga sebenarnya. Terakhir Ibnu kan dari Tanjung ya, Kaltara nih. Iya Bapak. Mungkin yang selama ini dimainkan banyak kan lagu-lagu nasional. Nah, ada nggak keinginan lagu-lagu daerah Kaltara yang mungkin Ibnu pengen mainkan dan sehingga menjadi cukup dikenal di luar gitu? Iya ada Bapak. Kemarin sempat di 2021 kemarin lagu kita masuk di dalam list Gita Bahana Nusantara Bapak. Oke. Itu lagunya Inindang. Itu ya itu nanti bakalan Ibnu konsepin lagi, kepengen mengcover lagu itu. Benar, oke. Dengan alat musik trompet ini Bapak. Iya. Sudah ketemu Pak Gubernur atau pejabat Kaltara setelah atau sebelum berangkat kemarin? Alhamdulillah baru ketemu Pak Bupati Bapak. Oh iya Pak Pak Sarwani. Oke. Ya itulah Tribuner bincang-bincang saya dengan Mas Ibnu yang sosok anak muda yang punya prestasi luar biasa. Mungkin tidak hanya mengirim anggota Paskibraka yang biasanya ada putra-putri. Nah, salah satunya Mas Ibnu menjadi wakil dari Kalimantan Utara bisa tampil saat upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara kemarin. Nah, di depan kita ini sudah ada trompet. Sambil mengakhirin acara kita nanti Mas Ibnu akan mencoba tampil lah. Siap Bapak. Kira-kira lagu apa nih Mas yang ditampilkan? Lagu Vina Panduwinata Cinta. Oke, cinta. Oke. Sepertinya apakah juga lagi ada bunga-bunga cinta di hati Mas Ibnu? Nanti akan kita saksikan bersama. Demikian Tribuner, terima kasih Mas Ibnu. Terima kasih Bapak. Semoga ini menjadi inspirasi anak-anak muda di Kalimantan Utara. Sehingga nanti kedepannya tidak hanya Mas Ibnu, mungkin ada Mas Ibnu lain yang bisa tampil di Istana Negara. Dan saya harapannya mungkin nanti di Kaltara bisa terbentuk grup Bapak. orkestra seperti ini yang mungkin dengan kondisi terbatas ya, dan bisa menyanyikan lagu-lagu daerah Kalimantan Utara. Terima kasih. Jumpa lagi di program VIP Room yang dengan tamu yang berbeda tentunya. Sambil saksikan penampilan Mas Ibnu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.